Bayley returns di SmackDown. Nikki Bella kena KDRT. Dominic Mysterio ciptakan sejarah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Bayley returns di SmackDown. Di episode SmackDown minggu ini, Bayley muncul kembali dan mengganggu momen Tiffany Stratton yang tampaknya akan cash-in briefcase Women's Money in the Bank miliknya. Ini terjadi saat pertandingan street fight antara Nia Jax dan Michin. Di pertandingan tersebut, Tiffany menyerang Michin dengan briefcase dan sempat berpikir untuk melakukan cash-in sebelum Nia Jax menyadari apa yang terjadi. Tiffany kemudian membantu Nia Jax hajar Michin. Saat itulah, Bayley muncul, berlari ke ring dan mengejar Tiffany hingga ke area penonton. Hal ini kasih kesempatan ke Nia Jax untuk menyelesaikan pertandingan di ring, mengalahkan Michin dan mempertahankan gelarnya. Bayley telah absen dari program gulat sejak kehilangan gelar WWE Women's Championship-nya kepada Nia Jax di SummerSlam. Menurut kalian, apakah Bayley perlu menantang Nia Jax lagi untuk gelar Women's WWE? Komen di bawah. Nikki Bella kena KDRT. Suami Nikki Bella, Artem Sixfinchev, ditangkap pada tanggal 29 Agustus dan dijebloskan ke penjara Napa County di California atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut TMZ, penari profesional ini ditangkap dan catatan menyebutkan bahwa uang jaminannya saat ini ditetapkan sebesar $25.000. Saat ini, belum diketahui apa yang menyebabkan tuduhan terhadapnya. Petugas merespon panggilan kekerasan dalam rumah tangga di sebuah lokasi di kota Yountville sebelum jam 10 pagi hari Kamis, dan penangkapan langsung dilakukan di tempat. Dilaporkan ada cedera dalam kejadian ini dan korban meminta agar semuanya dirahasiakan. Investigasi terhadap kasus ini masih berlangsung. Istri Artem, Nikki Bella, legenda WWE, sempat memposting Instagram story pada hari Rabu yang menunjukkan dia juga sedang berada di Napa. Tapi perlu dicatat, belum diketahui apakah dia terlibat dalam kejadian ini atau tidak. E-Online News baru-baru ini mengeluarkan pernyataan dari perwakilan Bella tentang kejadian ini. Ini masalah pribadi, kata perwakilannya kepada E-News dalam pernyataan pada tanggal 30 Agustus, dan Nikki meminta privasi untuknya dan keluarganya saat ini. Mungkin tidak ada yang baru dari berita ini, tapi ini adalah pernyataan publik pertama yang diberikan oleh siapapun yang terkait dengan kasus ini. Komen pendapat kalian tentang Nikki Bella di kolom komentar. Rhea Ripley dan Dominic buat WWE marah. Di SummerSlam tahun 2023, baik Mysterio maupun Ripley tidak dijadwalkan untuk tampil. Padahal, itu salah satu acara terbesar WWE dan mereka berdua sedang naik daun. Tapi WWE memilih untuk tidak memasukkan mereka dalam pertandingan resmi. Hal ini mengejutkan para penggemar saat itu, dan Ripley serta Dominic juga tidak senang. Karena itu, mereka berdua memutuskan untuk tidak naik bis ke acara tersebut dan memilih untuk pergi membuat tato, seperti yang dijelaskan Ripley di acara WWE Tattooed. Kerjaan pasti nggak bakal suka dengar cerita ini, tapi terserah, aku nggak peduli. SummerSlam tahun 2023, aku nggak dijadwalin tampil. Aku nggak terlalu senang karena aku jarang mempertahankan gelarku. Jadi apa yang aku dan Dom lakukan, kami pergi ke tempat tato daripada naik bis ke acara karena kami nggak dijadwalkan tampil. Jadi kami pikir kami punya hari libur. Kami pergi membuat tato hantu di jempol kami. Kami punya tato hantu yang sama di jempol untuk menandai kami nggak dijadwalkan tampil. Pas kami sedang duduk untuk ditato, kami ditelepon dan ternyata dijadwalkan tampil. Jadi kami harus buru-buru balik. Tapi kami santai aja. Aku bilang, ya kami akan sampai di sana kalau udah selesai. Kami akhirnya muncul dan membantu Finn Balor dan Damian Priest. Meski waktu itu mereka senang-senang bikin tato bareng, akhir pekan ini mereka akan berdiri di ujung ring yang berlawanan dalam pertandingan mixed tag di WWE Bash in Berlin. Menurut kalian, apakah Dominic lebih cocok dengan Rhea daripada Liv? Komen di bawah. Dominic Mysterio ciptakan sejarah. Dominic Mysterio merasa dia bikin sejarah di SummerSlam karena dia merasa dia salah satu dari sedikit orang yang pernah berubah jadi heel, padahal dia itu udah jadi heel. Di SummerSlam, Dominic Mysterio mengkhianati Rhea Ripley dan bantu Liv Morgan mempertahankan gelar WWE Women's World Championship. Dalam wawancara dengan Joseph Staszewski dari New York Post, Dominic merenungkan perubahannya itu dan menjelaskan betapa langkanya hal itu. Dia juga berkomentar soal karirnya saat ini. Aku pikir aku salah satu dari sedikit orang, kalau bukan satu-satunya, yang berbalik jadi heel padahal udah jadi heel. Itu kayak menuang lebih banyak bensin ke api. Ini sangat keren.
Aku merasa diberkati dengan semua kesempatan ini dan aku bersyukur untuk semuanya. Aku cuma jadi diriku sendiri. Mereka benci aku karena aku itu cakep. Dominic juga ngobrol soal perbedaan dinamika dengan Liv Morgan dibandingkan dengan Rhea Ripley. Dengan Rhea, rasanya aku harus minta izin buat ngelakuin ini atau itu. Kalau aku mau mami memelukku, aku harus minta izin. Seperti yang kamu lihat, aku nggak perlu lakukan itu sama Liv. Kami lebih bebas satu sama lain, nyaman. Kami tahu sejarahnya dan kami langsung cocok. Koneksi kami langsung terjadi dan kita lihat nanti kemana arahnya. Kami baru aja mulai, jadi masih coba-coba. Tapi sejauh ini berjalan baik. Menurut kalian, apakah Dominic itu heel terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Kevin Owens gak tertarik dengan AEW? Mantan juara Universal WWE Kevin Owens, kontraknya di WWE bakal habis di awal tahun 2025. Dia udah 10 tahun bareng WWE dan masih jadi salah satu bintang top di SmackDown. Dalam wawancara dengan Raj Prasad untuk Approx, Kevin Owens ngobrol soal masa depannya. Aku nggak punya 10 tahun lagi di sini, mungkin 5-6 tahun lagi kalau kesempatannya ada dan situasinya tepat. Owens juga bilang kalau dia pengen punya satu lagi masa juara karena itu bakal bikin anak perempuannya sangat bahagia. Tapi dia juga pengen semua yang dia lakukan jadi berkesan dan menyenangkan. Dia juga jelas banget kalau dia pengen bantu masa depan industri ini. Yang paling utama, aku cuma pengen semua yang aku lakukan itu berkesan dan menyenangkan buat orang yang nonton. Dan aku benar-benar pengen bantu masa depan industri ini. Entah itu bekerja sama dengan talenta muda atau apapun. Tapi nggak harus talenta muda sih. Ada talenta dari segala usia yang sedang berkembang. Dan aku pengen bersenang-senang melakukannya. Kevin Owens bakal menantang Cody Rhodes buat gelar Undisputed WWE Championship di WWE Bash in Berlin. Menurut kalian, apakah WWE harus miliki Kevin Owens selamanya dan jangan biarin dia keluar? Komen di bawah. Randy Orton terus incar gelar juara dunia. Randy Orton merasa lebih baik dari sebelumnya dan dia punya misi buat bikin sejarah dengan memecahkan rekor gelar dunia. Orton yang udah 14 kali jadi juara dunia bakal menantang Gunther buat gelar World Heavyweight Championship di WWE Bash in Berlin. Ngomongin tentang pertandingannya yang akan datang di WWE Bash in Berlin, Randy Orton bilang dia pengen pecahin rekor gelar dunia. Aku udah di deretan orang hebat kayak Flair, Cena, dan sekarang aku imbang dengan Triple H dengan 14 gelar dunia. Jadi aku di lingkungan yang sangat baik. Aku sempat berpikir kalau setelah aku dapat kesempatan kedua buat bertanding lagi, aku udah cukup puas. Tapi kemudian ada King of the Ring. Dan saat final King of the Ring, di mana pundakku nggak sepenuhnya menyentuh lantai, aku dapat kesempatan buat lawan Gunther di Bash in Berlin buat gelar dunia. Aku sadar, aku baru aja tanda tangan perpanjangan kontrak 5 tahun, jadi aku masih punya waktu buat ini. Aku merasa lebih baik dari yang pernah aku rasakan dalam lebih dari 1 dekade. Aku mau gelar itu, dan aku mau jadi juara dunia 15 kali, lalu 16 kali, bahkan 17 kali dan bikin rekor baru di WWE. Menurut kalian lebih milih John Cena atau Randy Orton yang pecahkan rekor juara dunia? Komen di bawah. Drew McIntyre janji akan basmi kanker di WWE. Saat bicara di Kick-Off WWE Bash in Berlin, Drew McIntyre menyampaikan pesan terakhir tentang pertandingannya melawan CM Punk. CM Punk lebih baik dari Drew McIntyre. Kalian benar-benar percaya itu? Aduh, biar aku jelasin lagi seperti biasa. Lihat buktinya, pelajari kasusnya. Setengah dari kalian mungkin gak bisa baca, tapi lihatlah materi kasusnya. Lihatlah studi kasus, saksi karakter Drew McIntyre, orang yang baik. Terkadang dia marah dan menghajar orang, tapi itulah pekerjaannya. Sedangkan CM Punk, brengsek. Rasanya kayak aku yang jadi pahlawan dan aku berkata jujur, aku nggak akan kalah. Kalian nggak akan percaya berapa banyak orang yang meminta aku untuk singkirkan Punk dari WWE. Dan itu baru hanya di belakang panggung. Besok, aku akan menghilangkan kanker dari WWE. Aku akan menyingkirkan CM Punk dari WWE. Aku juga itu akan terjadi di Berlin karena aku nggak tahan dengan kalian semua. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre akan menang di Bash in Berlin besok? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were in